Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau tinggikan Tuhan kita. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Di pagi ini kami boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan devosi pagi ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini kita sudah sampai kepada Kejadian pasalnya yang ke-32. Tidak terasa perjalanan kita sudah sedemikian jauh, sudah sampai ke pasal 32. Nah, Bapak akan memilih beberapa ayat untuk menjadi dasar perenungan firman kita hari ini. Kejadian pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-9 sampai ke-12. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah, nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Anak-anak, bagian ini di mana Yakub dia akan pulang ke tempat kelahirannya, dia akan menjumpai kakaknya, abangnya, yaitu Esau. Di dalam perjalanan dia begitu takut. Dulu dia pernah menipu Esau dan Esau ingin membunuh dia. Dan saat ini Esau sedang datang di dalam perjalanan, sedang ingin menjumpai dia, disertai dengan 400 orang. Yakub pada waktu itu tahu kekuatannya tidak sekuat Esau. Jika Esau menyerangnya, mungkin dia akan kalah dan terbunuh. Oleh sebab itu, di dalam kegalauannya, Yakub dia datang kepada Tuhan dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Yakub dia tahu dirinya tidak mampu. Dia tahu dia lemah. Dia dengan segala rencana dia telah merencanakan, namun semuanya kembali diserahkan kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan yang mampu
menyelamatkan dia. Oleh sebab itu dia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita merasa takut, ketika kita gentar dengan apa yang terjadi, ketika kita gentar menghadapi ujian yang akan kita lakukan, apakah kita datang kepada Tuhan dan berdoa memohon pertolongan Tuhan? Ketika kita sakit saat ini, ketika kita lemah tubuh, apakah kita datang memohon pertolongan Tuhan? Apakah kita datang memohon dan berseru kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita? Anak-anak Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu datanglah kepadanya dan memohon pertolongan darinya. Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk renungan hari ini yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus datang kepada Tuhan dan berdoa kepadamu di setiap saat, termasuk di dalam ketakutan dan di dalam gentarnya hati kami. Tuhan, kami serahkan waktu-waktu belajar kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, devosi kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, Soli Deo Gloria.